Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Di pelajaran ke-27 ini kita membahas berulang sedikit maf'ul mutlak, maf'ullah atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli, sama. Jadi ini dasarnya kata-kata masdar, kemudian maksudnya kalbi kejiwaan atau hati, ya. Jadi sejenis keinginan, pokoknya yang bersangkut dengan kejiwaan. Seperti yang ini kemarin, ya, membenarkan laki-laki itu supaya dia keinginannya itu amal ini kan angan-angan, ya. Kemudian sholatnya taat karena Allah. Kemudian muallim itu takdirnya adalah memang begitu dihormati. Kemudian begitu juga kalau memelihara kesehatan karena takut sakit. Nah, sekarang sudah dilatih kemarin, antara lain tatajafa junubuhum di surah As-Sajadah, ya, As-Sajadah ayat 6. Jadi ada di situ bertemu khaufa wa tama'a. Nah, sekarang entah bertemu tangga, yang jelas karena tujuan kita adalah bagaimana bisa membaca Al-Quran menurut bahasa dan kita bisa memahami. Jadi itu makanya diulang-ulang mempelajari dari segi bahasa ini. Sekarang suratnya surat Asy-Syu'ara. Ya, surat berapa itu? 26, enggak? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu bentuk banyak dari syair. Ya, kalau syair satu, syairani. Ayat 26, Mbak. Enggak. 76 gitu. Enggak, mana 76? Enggak, itu yang dipelajari itu suara ayat berapa? 69. 69, 70, 71 sampai 69. Asy-Syu'ara ini nampak tadi. Asy-Syu'ara. Ya. Asy-Syu'ara 26. Surat 26. Surat 26 ayat yang dibaca mulai ayat 69. Ayat 69 sampai 75. Sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba Ibrahim. Ya. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Watlu berarti ini wawanya wa atap, tapi jauh yang diatapkan sebelumnya. Sekarang utslu, coba dibahas. Fi'il amar. Utslu itu, kalau utslu fil amar, bisa nggak mencari apa fi'il madiyah, apa fi'il mudhari'nya? Karena kalau nggak dapat seperti itu payah juga. Sebab dibaca utslu. Kalau utslu kan fi'il amar biasanya kebiasaannya mati. Nah, ini kenapa dia pakai apa? Berbaris depan, bisa nggak diolah utslu? Kalau membacanya kan watslu saja sebenarnya. Dia adalah utslu, itu bil amarnya, tapi karena ada waw berbaris di sini, langsung aja dibaca menjadi watslu. Hilang apanya ini? Hilang barisnya. Aturannya wa utslu, tapi dihilangkan saja menjadi utslu. Hilang pula. Woi, kamu kacau. Andu.
Aduh, Nah, Pak Uslu. seperti ini di sini tadi itu terus. Nah, jadi ini dihilangkan, tidak berbaris dah sebenarnya, ya. Jadi watslu. Jadi sebenarnya utslu. Nah, fi'il madinya apa fi'il madinya kira-kira kalau bisa seperti ini? Tala. Ya kalau talak tentu dua, tentu maunya fi'il madinya itu paling sedikit kan 3, Iya. namanya sulasi. Kalau talak masih 2. Tala. Jadi Tolaya. talanya Tolaya. Tolaya. ya, talaya. Jadi pakai talanya, tala apa itu tala, pakai rumah-rumah, pakai bentuk ya dia. Jadi ada berbentuk ya jadi talaya gitu kan. Jadi tala saja dibaca. Seperti ini tala. Tala. Kalau tala tentu yatslu. Tapi ini kan utslu. Ini utlu. Berarti enggak 3. Jadi kalau talaya kan 3. Jadi mungkin dipakai 4. Jadi atsla. Itu yang dipakai atsla. Baru yu'atsli. Jadi yu'atsli. Kalau atsla berarti kan ini 3 huruf. Kalau 4-nya nanti ditambah ini. Maka mudhari'nya tentu tuts atau tu'ats. Jadi menjadi tuts. Aslinya memang tu'at seperti ini. Tu'ats. Jadi tu'at akhirnya menjadi tuts. Jadi menjadi tuts. Berarti 2 menjadi begini dia. Jadi tuts. Jadi kalau ini kan 3, sekarang kita pakai 4. Asla yu'atsli. Jadi yu'atsli jadi tut. Jadi tu'atliu sebenarnya. Jadi menjadi tutsli. Berarti kalau dia sudah tut seperti ini, berarti kan tu seperti ini, tutsli. Sesudah tutsli seperti ini, dihapuskan apa? Dihapuskan ini tanya. Habis, nggak bisa dibaca. Tadi kan tapi dia utslu. Jadi diulang dulu. Jadi atsla yu'atslu. Gitu. Tu atslu jadi tutslu, ya betul tuh. Jadi atsla tu atslu. Jadi tu atslu. Asalnya kan tetap di talaya, enggak? Kalau talaya nanti atslu. Jadi atala. Kalau ayah betul. Tapi kalau betul. Jadi ini enggak 4, enggak, memang 3 cukup. Jadi atsla yutslu. Jadi atsla yatsli sebenarnya yatsli atsla yutslu. Jadi atsla ini dipakai atsla. Jadi yu'atslu. Yu'atslu menjadi yuts, begitu. Sama yu'aslim. Aslama yu'aslimu. Jadi yuslim. Yuslim, tapi kalau yuslim, aslim. Kalau ini enggak, utslu. Jadi kalau talaya, yatslu. Oh ya, itu. Jadi enggak perlu tambah 4 huruf ini, memang tala. Cukup gini. Jadi kalau talaya, fi'il madinya, maka tuts tentu tadi pakai.
Ini talaya, Double itu hapus C. tuat ya ini dipakai. Nggak tuh talaya Tuat, 2 kali nah. Hapus C. ya. Jadi ini kan talaya menjadi kan berarti di ayah, kan berarti ini dipakai talaya berarti tuts lah. Ketika dipindah ke mudari jadi tut gitu. Ya, menjadi tuts. Tentu ada ya dihilangkan ini. Kok jadi tut C, Pak? Ya tentu dia ya kalau sekiranya kalau tiga huruf tentu tala yud tentu kalau tala yats talaya yatsli yatsliu. Kalau jadi kalau enggak mungkin dia dipakai yud. Kalau yud dia berarti 4. Jadi memang aslinya 4. Jadi atla Jadi tadi. yang mana ya di sana yang 3 huruf Ya, atau 4 huruf? 4 yang bisa itu. Ya berarti Jadi talaya itu dihapus biar enggak ragu orang. tunggu dulu. Jadi atsla ini kan 4 huruf fi'il madinya. Berarti ini maka dipakai tas berpail anta. Jadi tu'atslu. Tu'atslu jadinya dihapuskan ini. Kan begitu. Jadi tuts jadi. Mati dia tutslu. Kalau dia tutslu berarti kan dihilangkan ini ya. Bukan dihilangkan, tanya lagi kan mau fil amar. Sedangkan ini mati nggak bisa dibaca. Berarti seperti ini kan? Ya. Maka tambah ini alif. tadi nggak ke bawah barisnya tambah alif. Alif itu mengikut ini lu. Kan mengikut ini baris depan. Jadi dipakailah uts. Dipakai di sini apa alif. Kemana barisnya? Ke baris depan. Tapi kemudian dimatikan ini tanda mati. Tentu kalau tanda matinya tidak tanda sukun. Dihilangkan. Ya-nya dihazab seperti ini. Hilang. Seperti itu jadinya. Jadi utslu. Itu makanya aslinya gitu utslu. Kemudian karena disambung dengan waw di sini, maka ini enggak namanya hamzah wasal sehingga watslu. Jadi kalau mati kafil amar mati, cara matinya dihilangkan ya tadi. Ya. Pak, talaya itu dihilangkan yang awal talaya itu dihilangkan karena bentuk dasarnya kan atalaya. Iya, atsla. Iya, tapi talaya itu kan enggak guno yang ke sebelah kanan. Iya, kalau ini tidak. Ini yang 3 huruf. Iya, maksudnya biar jangan ragu. Ya, jadi yang masuk atsla menjadi tutslu. Artinya sebelum tutslu itu kan menjadi tuatslu gitu. Tuatslu. Dari tuatslu itu dihilangkan ta. Maka dia menjadi akhirnya seperti ini utslu. Karena ada waw maka watslu. Itu aslinya. Jadi aslinya itu makanya talawa. Talaya. Bisa talawa itu kadang-kadang itu makanya kalau bertemu masdarnya nanti tilawah. Tapi tilawah itu dari talaya baru yasli tilawatan. Pakai tamar butah itu tanda kemuliaan. Jadi utslu kalau ini artinya dibacakan dengan penguraian dengan berkali-kali. Tapi kalau ikra kan ada ikra pula. Kalau ikra baca begitu saja. Tapi kalau utslu ada bacaan penguraian jadi berulang, bertilawah ya. Jadi watslu. Fa'ilnya mana di sini kalau fil amar? Anta. Ya, anta. Jadi anta siapa maksudnya itu? Anta Muhammad. Ya, bisa anta Muhammad ya. Jadi anta Muhammad baru di sini alaihim. Baru ini bacaannya apa? Naba'a ya. Ini sebenarnya pakai hamzah ini. Tapi sebagian Quran itu tidak pakai hamzah dia. Jadi kalau nggak pakai hamzah berarti kan tidak pakai apa namanya? Nggak bisa menerima baris. Naba ini berarti jadi apa fungsikan naba'a.
Naba'a sebagai maf'ul. Iya, ini masdarnya naba. Itu maka kalau nabi, itu pembawa berita. Tapi kalau naba berita itu maka ada surat an-naba. Baru di belakangnya ini kalau dia tidak ismul lazim sarif berarti Ibrahimi. Tapi karena Ibrahim dikasih Ibrahimah. Kan ya begitu ke atas barisnya Ibrahimah jadi. Sebenarnya dia kan mudhafun ilaih atau menerangkan naba. Jadi watslu alaihim naba'a Ibrahimah. Apa terjemahnya itu? Bacakanlah atau di situ bacakan Dan apa? bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Bacakanlah Muhammad, kata Allah atas mereka atau kepada mereka akan berita Ibrahim. Jadi dibacakan Muhammad lah berita Ibrahim ke orang Madinah. Atau lihat suratnya. Kalau ini suratnya Asy-Syu'ara, entah bisa Makkiyah ini entah Madaniyah. Ya. Jadi berapa yang Makkiyah, berapa yang Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah ya. Ya. Jadi Makkiyah berarti sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kan pendek-pendek. Iya. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, ayat ini turun di Makkah. Itu makanya dibacakan, diuraikan Muhammad lah kepada orang Makkah itu berita tentang Ibrahim. Bagaimana Ibrahim. Baru berikut kisahnya. Terus apa ayat 70? Izqala li abi. Izqala. Izqala li abi. Jangan iza. Izqala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna. Itu. Jadi izqala, qala mana fa'ilnya? Huwa. Balik ke mana? Ibrahim. Jadi inilah uraiannya. Ini namanya zarab. Jadi ketika itu nggak ada tanggalnya. Jadi kalau sering di bahasa Inggris itu dipakai to when, when-nya ke belakang lagi. Ketika itu berkatalah, siapa yang berkata? Ibrahim. Baru ada huruf jar di sini sebelah. Kepada siapa dia berkata? Li abi. Li kan huruf jar. Li abi. Tanda jarnya apa? Li abi. Baris bawah. Enggak baris bawah ini. Inilah yang isim yang 5. Tandanya ini ya ini. Kalau isim yang 5 itu kan termasuk abuka. Abuka itu tandanya. Kalau baris depannya marfu'nya wow. Kalau baris di atasnya alif. Jadi dia berlaku aba, abu, abi. Ya. Jadi itu isim yang 5. Ada temannya itu abuka, hamuka, hanuka, fuka, zu. Itu 5. Kata benda pakai wow, pakai alif, atau waktu baris di atas pakai ya. Ini pakai ya. Jadi lamnya ini huruf jar. Hi. Jadi apa guna bagi abi? Hi. Domir. Iya, bentuknya domir, tapi fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Enggak mungkin maf'ul, mana fi'il. Ini kepunyaan kan bergandeng dengan kata benda. Abi. Abi itu kan berarti benda. Jadi mudhafun ilaih atau menerangkan kepunyaan. Ada wow di sini. Wow apa ini? Wow atap. Wow atap. Kalau wow atap berarti yang diatapkan yang mana? Li abi, abi kaumi. Dan kaumi. Kaumi ini yang diatapkan ke abi. Jadi diatapkan, disambungkan. Jadi andai kata tidak ada wow ini kan li abihi baru li kaumihi. Kalau di sini kan li abihi li kaumihi. Jadi bisa diulang-ulang. Isqala li abihi 1. Isqala li kaumihi 1. Atau sampai ke sini. Isqala li abihi ma ta'budun. Tapi kalau abihi kan apa mesti ta'budun, berarti kedua-duanya pun boleh ya. Isqala li abihi ma ta'budun, isqala li qaumihi ma ta'budun. Jadi inilah berita yang disampaikan oleh Muhammad, disuruh oleh Allah ke orang penduduk Makkah. Ketika itu berkatalah dianya Ibrahim, bagi siapa dia berkata? Li abihi, bagi ayahnya.
Terus dan bagi siapa lagi dia berkata? Bagi kaumnya, berarti orang kaum keluarga ayahnya atau kaum kampungnya. Nah, apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya ini ma ta'buduna. Jadi ma ta'buduna ini ma kata penanya ini. Inilah ma istifham. Ta'buduna fi'il mudhari, fa'ilnya antum. Jadi pertanyaannya isi makalahnya ini kan qala. Apa katanya? Ma ta'buduna apa? Apa atau sesuatu apa atau sesuatu ma ta'budun apa yang kalian atau kamu ibadahi atau kamu sembah. Nah, terus 71 apa? Qalu Mana fa'ilnya? hum Kemana balik hum? qaumihi. Ayah kepada kaumi dan abinya. Ya. Berkata mereka, apa pula makalah apa kata mereka? Kata mereka ini, na'budu asnaman. Apalagi? Ini nampak na'budu asnaman panazallu. Ini na'budu fil mudhari kan pakai mana fa'il na'budu? Nahnu. Nahnu. Kalau di sini mana fa'il dari nazallu? Nahnu. Nahnu. Berarti baru nampak pa di sini. Apa inilah tertib pahur atap ini. Nampak bedanya. Jadi apa-apanya tertib. Jadi mereka berkata menyembah kami asnaman. Asnaman jadi apa gunanya asnaman? Maf'ul. Terus melompat ya. Menjadi maf'ul ya. Ya menjadi maf'ul. Jadi menyembah kami akan patung-patung, timpel-timpel kami sembah itu. Sebenarnya mereka ingin menyembah Tuhan juga ya, menyembah Tuhan sebenarnya, tapi mereka itu yang dapat dari leluhurnya, diwujudkanlah Tuhan itu dari ukiran, dari batu macam-macam. Lalu beriring ini, begitu kami sembah, diiringi selalu. Kan itu maka dengan tertib, begitu sudah ada penyembahan, baru nazallu. Nazallu ini fa'ilnya adalah nahnu juga. Kalau nazallu berarti kan artinya cenderung hati kami atau condong, sama seperti kita yang mengucapkan itu hanifah. Gitu. Ini berarti mereng kami laha. Kemana kembalinya ini ha? Ha itu ke sini asnam. Asnam ini kan jamak taksir ini. Jamak taksir itu. Jadi kami condong, kami menyembah atau tersangkut atau selalu perasaan kami laha kepada asnam ini. Bagaimana kami condongnya ke situ? Ini berbentuk isim fa'il akifina. Ini menjadi hal. Pelajarannya menjadi hal dari si fa'il. Si fa'il itu kan nahnu semua ini. Menerangkan keadaan penyembahan itu, penghambaan diri kepada asnam itu, kemudian kecenderungan hati kepada itu dalam keadaannya itikaf, akid, tunduk. Jadi kemanapun pergi, terbayang dia apanya itu patung yang dibuatnya itu. Dalam perwujudan menggambarkan kekagumannya, yaitu seperti Tuhan. Itulah melihat keadaan seperti itu yang diutus Allah. Maksudnya kenapa Allah mengutus para rasul? Ya karena melihat manusia menyalahi dari peraturan. Jadi itu maka diutus Nabi Ibrahim. Ya, sini lanjut ini jadi akifin ini menjadi hal dari nahnu, menjadi hal dari nahnu juga di sini fa'il. Qala. Jadi waktu mereka menjawab itu, na'budu, memang kami menghambakan diri kepada patung-patung dan kami memang cenderung hati kami kepadanya dalam i'tikaf, berarti selalu sujud ya, selalu menghadap kepada dia. Ya, sama ya, banyak kita lihat yang orang pemuja-muja patung kan itu yang dibuat-buatnya. Terus qala, kata Ibrahim, ada fa'ilnya sini, balik kepada Ibrahim. Apa pula kata Ibrahim? Ini dialog. Coba apa bacaan? Hal
hal yasma'u Terus nakum idza tad'una. hal yasma'unakum istaduna. Ini kata Ibrahim. Jadi Ibrahim ini suka bertanya. Kalau dibuat seperti ini, forum ini kan forumnya forum dialog ini, tapi dengan cara baik. Itu maksudnya kalau di dalam surat An-Nahl itu ayat 125 itu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya asan. Ya, jadi Ibrahim dengan begitu apa kata Ibrahim? Hal yasma'una? Adakah mana fa'il yasma'una di sini? Hum ya. Jadi balik ke patung-patung itu, asnam, tapi bisa pula kalau di sini kan laha lari dia ke apa? Ke bentuk tunggal muannas. Kalau di sini bentuk laki-laki dibuatnya. Jadi ada kebebasannya di situ. Jadi apakah mendengar mereka? Mereka siapa ini maksudnya? Mereka patung-patung ini kan? Adakah mendengar mereka patung-patung ini akan kamu katanya? Ini kamu sebagai apa kamu di sini? Kampum. Memang dhamir sebagai apa? Gandeng sama fiil, murah aja. Maf'ul. Maf'ul. Apakah mendengar mereka patung-patung itu akan kamu? Kamunya maksudnya ayahnya dan kaumnya itu. Kan ada tempatnya memuja-memuja gitu. Jadi apakah mereka ini mendengar kamu? Kapan? Iza, ini sorab jumlah ini mazrubnya tad'un, ketika kamu bermohon atau berdoa atau peribadatan. Tad'una itu berdoa atau beribadah. Adakah mereka mendengar kamu ketika kamu berdoa atau bermohon kepada dia? Terus atau au ini apa au? Au atap juga. Atap. Kalau tidak mendengar atau seperti ini yang fauna. Mana fa'il dari yang fauna? Kum jadi apa kum? Kum sebagai maf'ul. Maf'ul. Kalau apa arti yang fauna? Nafa'a. Fil madiyah nafa'a. Bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk menolong. Atau kalau mendengar atau mereka menolong. Atau mencelakakan. Mencelakakan. Ini ya durun. Ini menolong. Ya, atau mereka bisa menolong kamu, kata Ibrahim. Atau kalau tidak, bisa mencelakakan kamu. Kan ini pertanyaan Ibrahim. Jadi ketika kamu menyembah, bermohon, berdoa kepada mereka, apakah mereka mendengar? Atau mereka bisa membantu kamu? Atau mereka bisa mencelakakan kamu atau memudaratkan kamu? Kata Ibrahim. Tapi itu kan dengan cara yang baik, dengan pertanyaan yang bukan dicemeh, ya pertanyaan yang baik. Baru menjawab mereka. Apa kata mereka? Qalu. Failnya hum. Mereka membuat kesimpulan makalahnya. Apa kata mereka? Singkat saja. Apa bacanya? Bal wajadna. Terus? Aba'ana. Ya kenapa aba'a? Karena ya maf'ul. Maf'ul. Jadi ini aja jawabnya. Bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Ya sudahlah. Akan tetapi katanya. Jadi kami nggak banyak berpikir untuk itu, nggak ada. Pokoknya wajadna telah kami dapati, kami temui wajada. Akan tetapi kami temui. Siapa yang kami temui? Aba. Aba bentuk banyak dari abun. Abun satu. Kalau dua abani, kalau banyak tiga aba. Jadi sudah kami temui aba-aba kami, maksudnya leluhur. Memang kami dapat leluhur kami. Kazalika yaf'alun. Memang seperti itu mereka lakukan. Jadi ayah Ibrahim dan kaum-kaumnya itu pokoknya menerima tradisi yang sudah diwariskan leluhurnya. Itu makanya karena bertradisi-tradisi seperti itu, Allah mengutus Rasul supaya manusia itu jangan nanti menderita di akhirat karena siksa. Karena
kebingungannya. Dia sebenarnya mau menyembah yang ditakuti, yang berkuasa. Tapi karena leluhur sudah membuat model, maka anak cucunya mengikuti. Allah mengutus untuk membersihkan itu. Nah ini katanya. Jadi wajadna aba'ana kazalika. Ini senjata seperti ini sampai sekarang dan berikutnya banyak orang menggunakan. Kalau mulai ditanya kenapa begini, ya sudahlah, ini kan sudah ditemui seperti ini. Jadi kalau mau berpikir-pikir juga, ajaran Islam lah. Cuma bertanya juga orang kadang-kadang, kalau misalnya kok keluar angin, kok muka yang dibasuh, Pak? Untuk supaya sadar. Enggak, kata orang kan begini. Ini pertanyaan yang enggak. Tapi kalau misalnya kena kotoran dibasuh, ini enggak. Kan keluar angin, kok masih berwuduk balik? Sebenarnya sudah menjawabnya. Karena kalau keluar angin, keluar air atau yang macam-macam yang keluar, berarti dia sudah ganggang. Tadi kalau berwuduk tadi kan ditutup, berarti tertutup. Jadi walaupun angin yang keluar, muka yang dibasuh, pengertiannya karena sudah lepas dari badan itu gitu. Jadi bukan berarti kalau najis memang dibasuh. Kalau itu yang membatalkan wudhu, kan ada keluar angin atau keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, batal wudhu. Jadi kempes ya, kempes. Ya ada apa itu? Ada apa filosofi itu? Sebelum pada perubahan tekanan pada badan, jadi ya kan berubah. Berubah. Dia kalau waktu berwudu itu namanya hadas. Itu makanya kalau hadas, dia bukan apa itu, mengangkatkan hadas semuanya. Kan rumit juga itu. Jadi kalau mengangkatkan hadas bukan mengangkatkan najis. Mengangkat hadas berarti tidak berwudu. Kalau sudah berwudu berarti kita dalam berwudu berarti tidak berhadas lagi. Tapi kalau sudah lepas dari itu, ada hadasnya, bukan najis. Perubahan tekanan badan. Jadi itu kalau nanti banyak orang bertanya, ya bisa dijawab dengan bermacam cara. Tapi Ibrahim ini bertanya, apakah didengarnya Bapak atau Tuan-Tuan waktu Bapak berdoa? Atau bisa dia memberi pertolongan atau mudaratan? Tentu mereka bisa menjawab, katanya ini saja, sudahlah jangan banyak tanya, sudah begini leluhur. Jadi ini yang dihadapi, dibacakan oleh Nabi Muhammad peristiwa ini kepada orang Makkah. Ya, jadi gunanya supaya mengerti siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya begitu. Jadi sekarang kan Tuhan itu kan berbagai penafsiran. Sampai di sini pelajaran. Jadi kita pun berlatih sehingga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu dilatih. Kalau tanya orang, bisa kamu beri mudarat? Ya bisa. Beri manfaat? Bisa. Tentu itu terserah kepada Allah. Ya. Tapi kalau misalnya kalau patung-patung ini, apa mudaratnya dibuatnya? Sedangkan dia terjatuh, kita pula yang mendirikan. Kan? Kalau sudah lapuk, kita pula yang mencatnya. Kan? Ilahuna faqat intahaina. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.